Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa dalam tubuh. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, bagi para penyandang diabetes, glukosa tidak dapat digunakan oleh sel tubuh manusia. Mengapa glukosa tidak dapat digunakan oleh tubuh? Karena kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Dan pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi, dan pada kondisi tersebut menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Salah satu contohnya adalah diabetes atau diabetes mellitus. Selanjutnya, jenis diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 itu bisa disebut dengan diabetes juvenil. Terjadi karena sistem imun tubuh menyerang sel beta pankreas yang berguna untuk menghasilkan hormon insulin, dan 90% itu mengalami kerusakan permanen. Biasanya terjadi pada dewasa muda atau anak-anak. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan dan tapi bisa dikendalikan. Diabetes mellitus tipe 2 dapat terjadi pada usia berapapun. Hal ini terjadi ketika tubuh masih dapat memproduksi insulin, namun insulin gagal melakukan tugasnya, yang berakibat pada glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Namun penyakit ini masih dapat disembuhkan. Adapun gejala diabetes yaitu kencing manis, berat badan berkurang, massa otot berkurang, keinginan untuk kencing terus-menerus, dan rasa haus yang sulit tertahankan. Lalu juga ada infeksi pada luka yang sulit sembuh. Selain itu, ada pun gejala lain yang biasa diderita oleh penderita diabetes. Yang pertama ada mulut kering, yang kedua gatal-gatal di kulit, yang ketiga disfungsi ereksi, yang keempat rasa terbakar, nyeri dan kaku pada kaki, yang kelima ada hipoglikemia reaktif, dan terakhir ada muncul bercak-bercak hitam di ketiak, leher, dan selangkangan. Pada umumnya, diabetes mellitus tipe 1 berkembang biak dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan minggu ataupun hari. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2, penderitanya tidak sadar bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun karena gejalanya yang tidak terlalu spesifik. Penyebab penyakit diabetes mellitus terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui, namun dapat dipengaruhi oleh sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini berfungsi menyerang virus atau bakteri, tetapi berbalik arah menjadi menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin dalam pankreas. Hal ini membuat tubuh semakin lama semakin sedikit insulin sehingga gula menumpuk dalam aliran darah. Penyebab penyakit diabetes mellitus tipe 2 terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia. Biasanya orang yang berusia lebih dari 45 tahun rentan terkena penyakit diabetes mellitus. Yang kedua adalah faktor keturunan. Jika seseorang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, maka secara garis besar keturunannya pun akan terkena dampak tersebut. Yang ketiga adalah faktor berat badan. Jika seseorang yang mengalami berat badan berlebihan atau obesitas, maka dia juga rentan terkena penyakit tersebut. Yang keempat adalah kolesterol, yaitu mengoreksi gula yang berkadar tinggi. Dan yang terakhir adalah orang yang jarang melakukan olahraga. Setelah ini, marilah kita simak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan berlebih-lebihan. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Cara mencegah diabetes mellitus yang pertama yaitu dengan rutin berolahraga. Dengan berolahraga dapat meningkatkan produksi insulin dan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin, yang mana dengan begitu kadar gula dalam tubuh lebih terkontrol. Yang kedua ada menjaga
tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang menyebabkan gula dalam tubuh akan meningkat. Yang selanjutnya ada rajin minum air putih. Air putih dapat meningkatkan hidrasi dalam tubuh serta dapat mengurangi kadar gula dalam darah menurun. Selanjutnya ada mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. Vitamin D dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dengan begitu, risiko resistensi insulin akan menurun. Nah, selanjutnya ada menghindari merokok. Faktanya penyakit diabetes tipe 2 banyak dialami oleh perokok. Jika Anda perokok aktif, maka risiko terkena diabetes adalah 44%. Risiko tersebut akan meningkat menjadi 61% apabila konsumsi rokok mencapai 20 batang per hari. Selanjutnya, untuk pengobatan diabetes mellitus bertujuan untuk mengatur kadar gula darah dalam sehari-hari agar tetap dalam rentang normal. Pengobatan diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Untuk pengobatan diabetes tipe 1, pasien membutuhkan terapi insulin lalu injeksi untuk mengatur kadar gula darah sehari-hari. Yang kedua, dokter akan memberikan dosis insulin dan mengajarkan cara menyuntikannya. Yang ketiga, akan dilakukan transplantasi pankreas jika dalam kasus yang berat. Oke, selanjutnya untuk pengobatan diabetes tipe 2 sendiri itu biasanya dokter akan meresepkan obat untuk menurunkan glukosa dari hati dan membantu tubuh untuk memproses insulin. Tentu saja dengan dilengkapi dengan suplemen vitamin dari B1, B6, dan B12. Dan tentunya selanjutnya kita bisa dengan menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan pola makan teratur dan rajin olahraga. Ada pula setelah pengobatan yaitu komplikasi. Komplikasi yang pertama yaitu kerusakan pada mata yaitu pembuluh darah yang kecil. Yang kedua komplikasi saraf yaitu menyebabkan pembuluh darah atau tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga penyakit jantung yaitu menyebabkan arteria pada plak atau menyebabkan resiko tinggi pada jantung. Yang keempat neopati yaitu adalah merusaknya pembuluh darah atau gagal ginjal, bisa disebut juga gagal ginjal. Lalu komplikasi yang kelima itu ada depresi, di mana penderita diabetes lebih rentan untuk mengalami depresi akibat dari tekanan psikologis dari kondisi kronis ini. Lalu yang keenam itu ada resiko pada ibu hamil dan juga bayi. Diabetes gestasional itu menyebabkan komplikasi seperti bayi lahir cacat, lahir prematur, dan juga lahir besar. Lalu yang ketujuh itu ada ulcus diabetikum, di mana kondisi luka pada kaki yang sulit disembuhkan yang bisa berujung di amputasi. Lalu yang terakhir yang ke-8 itu ada disfungsi seksual, di mana kondisi pria dan juga wanita yang mengalami diabetes itu mengalami penurunan gairah seksual atau disfungsi ereksi. Ekonomi kesehatan. Boom, 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 go ready, go, go. Hey yo, Ekopres Jaya, ready to be one for the best future. Hey yo, Ekopres Jaya, ready to be one, together till the end. Ekonomi kesehatan. Sekian dari kami kelompok 12 ekonomi kesehatan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi